Oke anak-anak, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah belajar tentang perkalian dan pembagian pecahan ya, tapi hari ini kita akan melanjutkan sampai kepada penerapan konsep perkalian dan pembagian pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, bagaimana bentuknya? Alright, kita lanjut aja langsung. Ya, yang pertama kita akan belajar tentang perkalian. Penerapan konsep perkalian. Contoh 1. Ya, saya akan bacakan. Selama pelajaran prakarya, Ibu Lea meminta murid-muridnya untuk menggunting 1/2 lingkaran dari selembar kertas. Ada 8 murid di dalam kelas. Ya. Kemudian, Ibu Lea menyusun kembali potongan-potongan tersebut untuk dijadikan lingkaran utuh. Ya, lingkaran utuh. Berapa banyak lingkaran utuh yang disusun Ibu Lea? Jadi, maksudnya gimana? Ya, jadi Ibu Lea ini meminta setiap anak itu menggunting lingkaran. Ya, dengan jumlah seperti ini, 1/1/2. Maksudnya 1/1/2 itu seperti apa sih? Coba saya gambarkan ya. Yang pertama saya akan membahas tentang menggunakan gambar. Ya. Satu murid itu akan menggunting 1/1/2 lingkaran. Ini sama dengan seperti ini gambarnya. Jadi gambar yang akan digunting oleh satu murid atau satu anak itu seperti ini. Ya, satu lingkaran utuh dan setengah lingkaran. Oke, satu murid. Nah, pertanyaannya adalah 8 murid. Kira-kira ya, 8 murid itu akan menggunting, satu muridnya akan menggunting seperti ini. Jadi berapa banyak kira-kira lingkaran utuhnya? Kita langsung lihat aja. Nah, 8 murid ya diminta untuk menggunting lingkaran 1/1/2 itu seperti ini. Ini satu murid, ini 2 murid, 3 murid, 4 murid, 5 murid, 6 murid, 7 murid, dan 8 murid. Nah, jadi 8 murid ini menggunting hal seperti ini, ya, 1/1/2 lingkaran. Nah, kemudian hasil guntingan 8 murid ini, Bu Lea akan susun menjadi lingkaran yang utuh. Berarti yang setengah sama setengah ini akan digabungkan menjadi lingkaran utuh. Ya, kira-kira dari 8 murid ini, Bu Lea bisa mendapatkan kira-kira berapa lingkaran utuh. Utuh ya, ini utuh nih. Kalau ini nggak utuh, ini cuma setengah. Oke, kita hitung dulu aja lingkaran yang utuhnya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 lingkaran utuh. Lalu, ini digabungkan menjadi lingkaran utuh lagi. Ini yang ke-9, ini yang ke-10, ini ke-11, ini yang ke-12. Jadi, dari 8 murid, ya, yang sudah menggunting 1/2 lingkaran, Bu Lea itu bisa mendapatkan 12 lingkaran utuh ya. Jadi lingkaran utuh yang dapat disusun Ibu Lea adalah 12 lingkaran. Gampang ya? Nah, selanjutnya saya akan mencoba untuk membahas dengan cara yang kedua, yaitu cara matematisnya. Jadi kan satu murid itu menggunting 1/1/2 lingkaran. Benar ya? Berarti, kalau 8 murid, kita kalikan 8 aja. Ya, satu murid tadi kan 1/1/2, kita kali 8. Karena ada 8 murid. Nah, untuk mengalihkan pecahan ini, ya, campuran, kamu lebih mudah itu kita ubah ke pecahan biasa dulu. Berarti kita bisa ubah seperti ini. 8 ini saya bikin 8/1. Hasilnya berapa? 8 dibagi 1. 8 ya. 8 dibagi 1 ya 8. Nggak mengubah nilai. Nah, yang kita ubah ini sekarang yang ini. 1/1/2. Gimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Kalau ada yang lupa, berarti kamu harus lihat lagi video yang sebelumnya. Saya sudah buatkan tutorialnya ya. Penjelasannya sudah lengkap di situ. Nah, caranya adalah gini. 2 dikali 1, itu hasilnya 2, lalu ditambah 1. Berapa? 3. Penyebutnya tetap. Ya, saya ulangi. 2 dikali 1, hasilnya 2, ditambah 1, 3. Ya, seperti ini ya. Nah, setelah ini, kita bisa sederhanakan terlebih dahulu. Biasanya kan kalau perkalian pecahan, kamu kalikan ya, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut, betul nggak? Ya, tapi sebelum kamu kalikan, sebenarnya ada cara lain, yaitu dengan cara menyederhanakan ini.
ternyata kita lihat 8 dan 2 ini sama-sama bisa dibagi 2. 8 kita bagi 2 hasilnya 4, dan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Ingat, ini bukan 0, tapi 1. Saya ulangi, 8 dibagi 2 hasilnya 4, 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sama-sama dibagi 2. Pembilang dan penyebutnya kita sama-sama bagi 2. Ya, ini namanya cara untuk menyederhanakan. Nah, setelah ini, baru kita kalikan pembilang dengan pembilang. 4 dikali 3, 1 dikali 1. 1 dikali 1 ya 1. Bilangan apapun dikali 1, hasilnya itu bilangan itu sendiri. Bilangan apapun dibagi 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Berarti 4 dikali 3 itu hasilnya 12. Kesimpulannya, jadi lingkaran utuh yang disusun oleh Ibu Lea ada 12 lingkaran. Sama ya jawabannya ya. Cara matematis dengan cara gambar hasilnya sama, 12 lingkaran. Ya, nanti kalau misalnya kalian merasa ini kecepatan, kalian bisa perlambat ya. Di YouTube kan ada tulisan cara untuk memperlambat. Mungkin bisa tanyakan sama mama atau papa kamu ya. Atau kamu bisa ulang lagi sekali lagi video ini. Oke. Contoh yang kedua. Saya punya contoh nih. Eden membeli 4 porsi daging. Berat setiap porsi daging adalah 23 per 5 kilo. Harga setiap kilo daging adalah 120.000. Ya, 120.000. Berapa yang harus Eden bayar untuk membeli 4 porsi daging? Ayo, coba kamu pahami. Untuk menyelesaikan soal cerita, kamu harus baca berkali-kali, ya. Dan kamu harus amati setiap kalimat, ya. Yang pertama, ya. 1 porsi daging itu kita tahu beratnya adalah 23 per 5 kilo. Berarti kalau Eden beli 4 porsi, sama dengan berapa kilo? Ya udah kita kali 4 aja. 4 dikali 2, 3 per 5 kilo. Lagi-lagi kita menemukan perkalian pecahan campuran. Apa yang harus kita lakukan? Mengubahnya ke dalam pecahan biasa. Ya. Jadi 4 dikali 13 per 5. Dari mana 13? Dapatnya dari 5 dikali 2 sama dengan 10. 10 ditambah 3. Hasilnya 13. Dan pembilangnya tetap ya. 5 dikali 2 hasilnya 10 ditambah 3 hasilnya 13. Lalu kita bisa kalikan ya. 4 dikali 13 sama dengan 52 per 5. Karena 4 ini kan sebenarnya pembilang kan. Penyebutnya berapa? 1. Ya. Jadi 4 porsi daging yang dibeli Eden itu beratnya adalah 52 kilo. Ya, berat 4 porsi daging adalah 52 kilo. Ini yang dibeli Eden. Nah, sekarang berapa yang harus Eden bayar? 4 porsi ini. Berarti kalau 52 per 5 kilo ini berapa yang harus dibayar sama Eden? Kita lihat di sini, di soal. Harga setiap kilo daging itu adalah 120.000. Berarti kalau 52 per 5 kilo, itu berapa ribu? Ya, 52 per 5 kilo daging, kita kalikan nih dengan 120.000. Karena per kilonya 120.000. Berarti, lihat. Ya, 120.000 ini saya bagi 5. Hasilnya 24.000. 5 saya bagi 5 juga, hasilnya 1. Ini namanya penyederhanaan ya. Karena lebih baik saya sarankan kamu harus menyederhanakan dulu kalau bisa disederhanakan. Kenapa? Agar saat kamu mengalikan itu tidak terlalu besar angkanya, ya. Nah, sekarang kita punya di 24.000 kamu kalikan 52. Ya, hasilnya adalah 1.248.000 ya. Jadi, untuk 4 porsi daging, Eden harus membayar 1.248.000 ya. Oke. Nah, untuk perkalian-perkalian seperti ini saya anggap kalian sudah bisa ya. Di kelas-kelas sebelumnya, di kelas 4, di kelas 3, kalian sudah bisa mengalihkan bilangan puluhan dan ratusan, bahkan sampai jutaan ya. Oke, sekarang masuk ke bagian pembagian ya. Kita lihat penerapannya. Penerapan konsep pembagian. Contoh soal yang pertama. Setengah kue, ingat ya, setengah kue berbentuk lingkaran. Dibagi kepada 3 anak sama besar.
berapa bagian kue yang diperoleh setiap anak. Ya, jadi setengah kue. Ya, saya akan gambarkan setengah kue. Ini gambar setengah kue yang merah ini. Berarti kuenya hanya setengah lingkaran ini, yang merah, bagian merah ini. Ini akan dibagi ke dalam 3 anak, untuk 3 anak. Yang ukurannya sama besar. Nggak boleh besar kecil ya, harus sama ukurannya. Ya, dibagi 3 bagian. Nah, sekarang saya sudah bagi nih. Garis hijau ini adalah garis pembaginya ya. Saya bagi menjadi 3 bagian. 1, 2, 3. Nah, ternyata ketika saya bagi setengah lingkaran menjadi 3 bagian, nilainya adalah 1/6. Satu bagian ini adalah 1/6. Kenapa 1/6? Lihat, satu arsiran ini dari berapa bagian keseluruhan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian keseluruhan. Berarti nilai satu potong itu adalah 1/6 bagian. Ini juga 1/6, ini juga 1/6. Jadi, ya, ketika setengah kue ini dibagi untuk 3 orang sama besar, ya sama besar sama ukurannya, maka setiap orang atau setiap anak memperoleh 1/6 bagian kue. Ya, jadi setiap anak itu memperoleh 1/6 bagian kue. Oke, saya akan bahas menggunakan konsep cara matematisnya ya. Ini soal yang sama yang tadi ya, sebuah kue berbentuk setengah lingkaran ya, dibagi kepada 3 anak sama besar. Ya. Jadi 1/2 dibagi 3. Ya, 1/2 ini setengah ya, sama dengan setengah. Setengah kue dibagi dengan 3. Ya, ini bilangan caca. Lalu 1/2 ini dibagi 3 itu sama 3 ini saya buat jadi 3/1. Sama ya, 3 dibagi 1 ya hasilnya 3. Jadi nggak merubah nilai, hanya merubah bentuk. Nah, masih ingat kemarin cara pembagian pecahan gimana? Ya, 1/2 tanda bagi ini ternyata nilainya sama dengan tanda kali, tapi dengan syarat pecahan selanjutnya ya, pecahan pembagi ini kita putar posisinya. Jadi 1/3 ya. Jadi tanda bagi sama dengan kali dengan syarat bagian pembaginya ini ya, si 3 ini, 3/1 ini kita ubah menjadi 1/3 ya. Nah, kalau udah bentuk perkalian, kemarin pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Berarti 1 dikali 1, 1. 2 dikali 3 ya 6. Selesai, sama. Jadi, setiap anak memperoleh 1/6 bagian kue. Sama ya, jawabannya sama dengan yang gambar tadi. Ya, jadi kalau misalnya kamu mau membuktikan jawaban kamu benar itu dengan cara, salah satunya dengan cara menggunakan 2 cara yang berbeda, tapi menghasilkan jawaban yang sama. Berarti jawaban kamu sudah benar. Kalau kamu menjawab dengan 2 cara, tapi ternyata keduanya berbeda, jangan-jangan ada yang salah berarti. Kamu harus koreksi ulang. Oke? Kita lanjut. Contoh yang kedua. Sebuah semangka dengan ukuran 4/7 kilo. Ya, beratnya ya. Jadi semangkanya lumayan cukup besar nih ya. 4/7 kilo. Dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Ya, 4 bagian sama besar. Potongannya sama besar. Berapa berat setiap potong semangka tersebut? Oke. Nih, ini setengah, ini setengah. Ya. Kalau kita gabungin jadi satu buah semangka utuh ya. Jadi sebuah semangka utuh beratnya itu adalah, nih, satu buah semangka beratnya itu adalah 4/7 kilo. Nah, saya akan bagi 4 bagian sama besar. Ya, ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 bagian sama besar. Nah, kira-kira satu bagian ini berapa beratnya? Ya, gimana caranya? Lihat seperti ini. Jadi kita punya 4/7 dibagi 4. Nah, ini ada yang berbeda ya. Pembagian pecahan ini kali ini adalah bentuknya pecahan campuran. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, hal pertama yang harus kamu lakukan ketika menemukan pecahan campuran adalah mengubah pecahan campuran ini ke dalam pecahan biasa. Caranya adalah 4 dikali 7, ini 4 yang di sini ya. Ya, hasil bagi dikali pembagi kemarin, ingat nggak? Ya, kamu buka lagi. 4 dikali 7
ditambah 4. 7 kali 4, 28. 28 ditambah 4. 32. Jadi kita bisa bilang 32 per 7, lalu lihat ini, tanda bagi sudah berubah menjadi kali, dengan syarat yang pembagi yang belakang ini dibalik, ya diputar posisinya. 1 per 4. Karena ini walaupun tandanya berubah, bentuknya berubah, tapi tidak merubah nilai. Ya, ini nilainya sama. Ya, oke. Nah, jadi habis itu apa hal yang harus kamu lakukan? Kamu lihat nih, sebelum kamu mengalihkan, ingat ya, sebelum kamu mengalihkan, kamu harus cek kira-kira ada nggak angka yang bisa kita sederhanakan. Ternyata 32 dengan 4 ini kita bisa sederhanakan. 32 kita bagi 4 hasilnya 8, 4 kita bagi 4 hasilnya 1. Nah, setelah sederhana, kamu jadi lebih mudah untuk mengalihkannya. Jadi sekarang kita tinggal pembilang dikali pembilang, 8 kali 1, 8, penyebut dikali penyebut dikali penyebut, 7 dikali 1, 7. Jadi hasilnya 8 per 7. Ingat, harus diubah ke pecahan yang paling sederhana, yaitu pecahan campuran. Ya. Jadi 8 ini saya pecah, jadi 7 per 7 ditambah 1 per 7. Sama ya, 7 tambah 1, 8. 7 dibagi 7 ya 1 hasilnya, sisanya 1 dari 7 bagian. Gini ya. Jadi pecahan campurannya adalah 1 per 7. Oke? Kesimpulannya, jadi setiap potong semangka memiliki berat 1 per 7 kilo. Gampang kan? Jadi sebenarnya konsep perkalian pembagian ini sangat mudah ya. Kalau misalnya kalian mengalami kesulitan, coba kalian dengan tekun latihan diulang kembali video. Kita bersyukur pembelajaran PJJ ini kita menggunakan video gitu ya. Jadi penjelasan itu bisa kalian putar berulang kali. Ya, tergantung tingkat seberapa cepat kamu memahami ya. Kamu bisa memperdalam lebih lagi. Jadi tolong kalian lebih tekun dan jangan malas. Oke, anak-anak, terima kasih sudah menyimak ya. Sampai jumpa.